Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Wastiono ya. Kita kali ini akan belajar mengenal sifat-sifat wujud benda pada mata pelajaran IPAS fase B kelas 4 ya. Bagaimana kabarmu di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, mengetahui sifat-sifat dari wujud benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Sudah siap untuk materi kali ini? Yuk kita belajar tentang wujud benda padat, cair, dan gas. Apakah kamu tahu massa dan volume? Massa itu adalah besaran yang menyatakan ukuran jumlah materi zat suatu benda. Massa digunakan untuk membantu menghitung berat suatu benda. Kalau volume bagaimana? Volume adalah ukuran ruang, kapasitas atau isi yang ditempati oleh suatu benda. Volume bisa digunakan untuk benda padat, cair maupun gas. Perhatikan pada gambar di samping ya. Ini ada bola sepak dan bola plastik. Nah, kenapa itu bola sepak lebih berat daripada bola plastik? Nah, nanti kita akan bahas pada perbedaan massa dan volumenya pada pembelajaran berikut ini. Nah, bedanya apa sih memang massa dan volume? Nah, bedanya adalah pada kedua benda di samping ini memiliki ukuran kapasitas yang sama. Ya, kapasitas yang sama ini berarti volume bola tersebut adalah sama. Sama di sini adalah jika dihitung dengan rumus matematika volume benda ya. Sedangkan untuk massanya itu berbeda. Karena bola sepak ini memiliki massa yang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena jumlah materinya di sini itu di dalamnya lebih banyak daripada bola plastik ya. Pasti kalau adik-adik di sini memegang bola sepak ya dan bola plastik, yang bola sepak tapi plastik, itu pasti lebih berat bola sepak yang asli daripada bola sepak yang plastik. Nah, itu kan ada perbedaannya ya. Itu adalah massa dari masing-masing bola keduanya ya. Kalau ditimbang pasti akan lebih berat bola sepak yang asli daripada bola sepak yang plastik. Seperti pada contoh gambar di samping ini. Nah, kita akan belajar nih, apa saja sih dari bentuk, sifat, serta penyusunnya wujud suatu benda. Nah, ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat ini contohnya, nah ada kursi, ada bola, ada meja, ada lemari, ada piala, pensil, batu, kertas ya, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya, bisa dicari sendiri. Sedangkan untuk benda cair itu ada air mineral, ada susu, sirup, minyak tanah, oli, bensin, air hujan ya, lalu embun. Nah, itu semuanya adalah benda cair. Terus untuk benda gasnya, benda gasnya sendiri itu ada oksigen, lalu uap air ya, ada helium, karbon dioksida, lalu ada gas LPG, ada kabut juga. Itu adalah benda-benda gas. Nah, kali ini kita akan belajar sifat-sifat dari benda padat. Sudah siap? Oke. Sifat dari benda padat ini yang pertama adalah 1, dapat digenggam. Ya. Kenapa dapat digenggam? Nah, kita kan punya wujudnya, kita tahu wujudnya. Seperti bola, buku, handphone, kardus, meja. Nah, kita dapat menyentuh dan menggenggamnya kan.
benda padat tersebut. Nah, itu adalah sifat yang pertama, yaitu dapat digenggam. Ingat-ingat. Sifat yang kedua dari benda padat tersebut adalah memiliki massa dan volume yang tetap. Nah, volume tetap ini dipengaruhi oleh bentuk yang tetap, sehingga massanya juga tetap. Seperti bentuk volume pada benda padat di samping ini, ya. Contohnya, ini kan ada batu yang ada di gelas dan juga ada di mangkuk, ya. Nah, ini volumenya akan tetap bisa diukur dengan cara airnya diisi penuh, ya, atau digaris yang tadinya di bawah langsung dicelupin atau dikasih batu. Nah, nanti diukur ketinggiannya berapa yang akhir dan ketinggian awalnya berapa. Nah, itulah volume dari benda padat itu. Sifat dari benda padat yang ketiga adalah dapat berubah bentuk jika dipotong, ditekan, ditarik, dan sebagainya. Contohnya adalah ini, kayu. Kayu ini kalau sudah dipotong, digergaji, ya, dipisau-pisau, bisa jadi bentuk lain kan. Contohnya adalah ini, meja dan kursi yang kita duduk, ya, di sekolah. Sifat benda padat yang lain adalah nomor 3, yaitu masih sama, yaitu dapat berubah bentuk jika dipotong, ditekan, ditarik, dan sebagainya. Nah, tetapi kali ini adalah dipengaruhi oleh suhu tertentu, ya. Contohnya di sini adalah coklat atau biji besi, ya, atau biji kaca. Kaca itu atau besi itu kalau dipanaskan secara terus-menerus, dipanaskan banget, ya, nanti bisa dijadikan suatu benda yang lain. Kalau besi itu bisa dibentuk pada saat dipanaskan. Contohnya kan ada pisau. Nah, pisau itu kan tadinya ada besi biasa, tapi kalau dipanaskan dibentuk jadi pisau, itulah jadi pisau yang tadinya besi biasa. Nah, sama halnya dengan coklat tadi. Coklat tadinya kan keras, lalu dikasih suhu tertentu nanti akan meleleh seperti itu. Nah, saatnya kita belajar sifat-sifat dari benda cair. Tadi kita sudah belajar sifat-sifat benda padat, ya. Ya, sekarang kita belajar benda cair nih. Sifat dari benda cair yang pertama itu adalah selalu mengikuti wadahnya. Nah, benda cair ini dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya karena molekul benda cair bergerak dengan bebas. Jika benda cair dimasukkan ke gelas, maka bentuknya akan mengikuti jadi gelas. Jika benda cair dimasukkan ke botol, maka bentuknya mengikuti botol. Begitu juga dengan bak, ya, karena molekulnya tadi bergerak bebas. Itu bisa dilihat pada gambar di samping, ada gelas, ada botol, ada ember, ada bak. Nah, itu akan mengikuti wadahnya. Nah, sifat benda cair yang kedua adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, jika benda cair berada di ruang yang bercelah atau berpori, maka cairan tersebut akan dengan mudah meresap. Kenapa? Karena molekul dan volumenya bisa bergerak bebas, ya, tadi saya sebutkan. Nah, bisa dibuktikan dengan cara seperti pada gambar di samping ini. Ada sebuah cairan berwarna di dalam cup, ya, lalu ada tisu atau kertas ditempelkan di gelas yang satu, lalu ke gelas yang lain, nanti akan
meresap ya ke kertas tersebut atau tisu tersebut. Itulah sifat benda cair ya, akan selalu meresap. Contoh yang lain adalah saat kita meletakkan kain ke ember, lalu embernya ada airnya, kita letakkan separuh-separuh, yang separuh kain itu basah ke air, yang separuh lagi itu tidak kena air, nanti akan netes, lama-kelamaan netes ke luar lewat dari kain tersebut karena meresap ya melalui kain tersebut. Paham ya dari sini sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat ketiga dari benda cair ini adalah mengalir dari tempat tinggi ke yang rendah. Contohnya adalah seperti air terjun ya, atau botol yang berisi air kita tuangkan ke gelas. Nah, kenapa kok dari tinggi ke rendah? Karena benda cair ini memiliki tekanan yang menyesuaikan dengan gravitasi bumi, sehingga selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Itu ya. Sifat benda cair yang keempat adalah dapat melarutkan zat tertentu. Nah, sifat benda cair ini yang berbeda dengan benda lainnya, dapat melarutkan zat tertentu dalam benda cair itu sendiri. Gejalanya adalah gejala perubahannya adalah ada perubahan warna, ada perubahan rasa, mengeluarkan aroma ya. Contohnya nih, misalkan kita mau bikin air hangat yang manis. Nah, air hangat ini kalau dicampur dengan gula lalu kita aduk, maka akan terasa manis. Yang tadinya air hangat itu hambar lalu akan manis. Nah, itu adalah sudah perubahan rasa. Lalu kalau kita mau bikin kopi, nah kita taruhlah bubuk kopi ya di air hangat itu, pasti akan berubah warna kehitaman. Nah, kan sudah ada nih perubahan warna. Nah, sudah terbukti. Kalau ganti teh berubah warna juga. Ya. Beraroma tidak? Pasti beraroma. Nah, tadi tehnya, tadi kopinya kan pasti beraroma kopi. Nah, itu sifat benda cairnya. Ya, yang keempat ya. Lanjut. Sifat benda cair yang kelima adalah permukaannya itu selalu datar. Ya, kita bisa lihat pada gambar di samping ada botol berdiri tegak, miring ke kanan, dan juga miring ke kiri. Permukaannya itu sama, datar. Ya, kondisinya itu diam dan datar karena memiliki tekanan untuk membentuk sesuai wadahnya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, molekulnya itu bergerak bebas dan sesuai dengan wadahnya. Sifat benda cair yang keenam adalah menekan ke segala arah. Ya, benda cair yang dapat menekan ke segala arah ini berkaitan dengan sifat benda cair yang selalu membutuhkan ruang dan membentuk wadahnya. Ketika ada botol dilubangi, terdapat airnya, maka air akan mengalir melalui botol tersebut karena ada tekanan dari atas, sehingga air keluar lewat lubang pada botol itu. Nah, perhatikan pada gambar di samping ini ada lubang nomor 2, 3, dan 4. Yang nomor satunya saya tutup ya, yang paling atas itu ada tekanan dari atas ya. Nomor 4 itu keluar paling jauh, sementara nomor 3 agak jauh, nomor 2 paling pendek atau paling atas. Nah, ini karena tekanannya itu semakin ke bawah semakin tinggi ya, tekanan dari atasnya, maka lubangnya nomor 4 ini airnya keluarnya itu lebih jauh ya. Sifat keenam adalah menekan ke segala arah. Kita sudah belajar benda cair ya, sekarang kita belajar sifat-sifat benda gas ya. Nomor 1,
Sifat benda gas ini adalah menekan ke segala arah. Loh, kok sama dengan benda cair? Iya dong. Kenapa sama? Karena sifat benda gas ini yang selalu mengikuti wadahnya juga, ya, menekan ke segala arah. Contohnya di sini adalah ketika meniup balon atau memompa ban sepeda saat kempes jadi berisi gas atau berisi udara, ya. Contohnya balonnya ini menjadi besar, mengembang. Nah, ini contoh dari gas yang menekan ke segala arah, mengisi ruang-ruang yang kosong. Sifat yang kedua ini adalah mengikuti wadahnya. Ya, sama juga tadi kayak benda cair ya. Gas juga mengikuti wadahnya. Ya, saat kita meniup balon karakter hewan penguin, hewan gajah, panda, atau lumba-lumba, atau apapun, buaya. Nah, pasti balonnya itu yang berisi udaranya mengikuti karakter si balon itu. Nah, ini adalah sifat yang kedua, itu mengikuti wadahnya. Sifat dari benda gas yang ketiga dan keempat ini, untuk yang ketiga dulu adalah tidak dapat dilihat kasat mata. Nah, kita tidak bisa melihat secara kasat mata ya udaranya, karena udara itu tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak beraroma atau tidak bau. Yang keempat adalah ada di segala tempat, mau di jalan, di ruang tamu, di ruang belajar, di kamar tidur, di ruang kelas, atau di lingkungan manapun nih, pasti ada udaranya. Sifat dari benda gas yang kelima adalah memiliki massa. Gas ini memiliki massa, ya, dapat dibuktikan dengan cara balon yang kita tiup dan balon yang tidak ditiup kita timbang. Pasti akan lebih berat yang sudah ditiup karena dia memiliki massanya yang belum ditiup ataupun yang tidak. Oke, sampai di sini dulu. Kita sudah selesai materi kali ini. Itu tadi kita sudah belajar banyak, yaitu sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas, ya. Dari benda padatnya itu volumenya tetap dan massanya. Ada juga itu bisa berubah bentuk jika ditekan atau diubah, ya. Kalau benda cairnya itu mengikuti ke segala arah sesuai dengan wadahnya, ya. Terus ada yang benda gasnya ada juga mengikuti segala arah sesuai dengan wadahnya, ya, hampir sama dengan air. Tapi kalau benda gas itu tidak kasat mata, ya, kita tidak bisa melihat gas. Oke, itu kesimpulan kali ini, semoga bermanfaat. Kita terus belajar, semangat belajar ya adik-adik. Tetap belajar di rumah, apabila di sekolah sedang libur atau kamu sedang pengen mencari informasi lain mengenai sifat wujud benda. Dari saya, Wahyutiono, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan informasi yang kurang baik. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.